Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinada dari kelas MIKA Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Peran Negara untuk Mewujudkan Pancasila sebagai Pilar Kebebasan Beragama. Indonesia adalah bangsa besar dengan jutaan perbedaan. Tapi apa yang menyatukan kita semua? Yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekedar ideologi. Pancasila adalah jati diri bangsa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandas nilai religius tanpa memihak agama tertentu. Negara hadir memberi perlindungan bagi semua pemeluk agama, bukan mengatur ajaran, tapi memastikan fasilitas, keamanan, dan kebebasan setiap orang dalam menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak asasi. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Kovenan Internasional menegaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan, semua sila menjadi pilar yang menjaga harmoni bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia tegak sebagai negara yang menjunjung toleransi, kebebasan, dan persatuan. Karena merawat kebebasan beragama berarti merawat Indonesia. Pancasila, rumah bagi kita semua. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Ngeri sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktik intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang membenturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Hah? Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam ada konsep wasatiyah, dalam Kristen ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu ada Madhyamika, dan dalam Konghucu ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya?
Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo Peace Rangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dan beragama dan toleransi terhadap sesama.